Maulana ingin membacakan catatan perjalanan Bung Tomo. Bung Tomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920 dengan nama Sutomo. Dia merupakan sulung dari 6 orang bersaudara, adik-adiknya masing-masing bernama Sulastri, Suntari, Gatot, Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Ayahnya bernama Kertawan Tirtowijojo, seorang priai golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor Belanda. Kertawan mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pengikut dari Pangeran Diponegoro yang dimakamkan di Malang. Ibu Sutomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura, anak seorang distributor lokal mesin jahit. Singer di wilayah Surabaya yang sebelum pindah ke Surabaya pernah menjadi polisi, kata praja, dan anggota Syarikat Islam atau SI. Sutomo menikah dengan Sulastina, seorang bekas perawat Palang Merah Indonesia atau PMI, pada tanggal 19 Juni 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Titing Sulastami, lahir pada tanggal 29 Juni 1948. Bambang Sulastimo, lahir tanggal 22 April 1950. Sri Sulastami, lahir pada tanggal 16 Agustus 1951. Dan Ratna Sulastami, lahir pada tanggal 12 November 1958. Karir dalam kehidupan Bung Tomo. Yang pertama, karir pada masa mudanya. Bung Tomo pernah menjadi anggota Gerakan Kepanduan Bangsa Indonesia kelas yang pertama untuk Jawa Timur, sedangkan yang kedua untuk seluruh Indonesia. Dia pernah menjadi sekretaris Partai Indonesia Raya atau Parindra, ranting anak cabang di Tembok Duku, Surabaya sekitar 1937. Wartawan harian Suara Umum di Surabaya tahun 1937. Redaktur mingguan Pembela Rakyat di Indonesia, Surabaya tahun 1938. Ketua Kelompok Sandiwara Pemuda Indonesia Raya di Surabaya tahun 1939. Wartawan dan penulis pojok harian Ekspres di Surabaya tahun 1939. Pembantu koresponden majalah Pustaka Timur Jogja untuk Surabaya di bawah asuhan Anjar Asmara tahun 1940. Wakil pemimpin redaksi kantor berita Damai bagian bahasa Indonesia untuk seluruh Jawa Timur di Surabaya tahun 1942 sampai dengan 1945. Pemimpin redaksi kantor berita Antara di Surabaya tahun 1945. Yang kedua, karir pada masa revolusi fisik 1945 sampai 1949. Ketua Umum Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI sejak 12 Oktober 1945 sampai Juni 1947. Dilebur dalam Tentara Nasional Indonesia. Anggota Dewan Penasihat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ketua Badan Koordinasi Produksi Senjata di seluruh Jawa dan Madura. Dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai anggota pucuk pemimpinan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Bersama dengan Jenderal Sudirman, Letnan Jenderal Orip Sumoharjo, Komodor Sujarma, dan Laksamana Nazir. Dia diberikan pangkat Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat dengan tugas mengkoordinasikan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di bidang informasi di perlengkapan perang. Anggota Staf Gabungan Angkatan Perang Republik Indonesia, Ketua Panitia Angkatan Darat yang membawahi bidang kereta api dan bus antar kota dengan tugas mengkoordinasikan semua alat Angkatan Darat di wilayah Republik Indonesia atau RI dan bertanggung jawab langsung kepada Panglima Besar TNI.
membuat siaran pengumuman pengambilan masuk kemiliteran RI yang pertama. Peran sentral Bung Tomo. Peran sentral perjuangan Bung Tomo dalam pertempuran pada tanggal 10 November 1945 dimulai dengan kedatangan Inggris dan Belanda. Pada 25 Oktober 1945, pasukan yang bergabung dalam Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Internment atau RAPWI merupakan bagian dari pasukan sekutu yang memenangkan Perang Asia Timur Raya atas Jepang. Tujuan dari RPWI adalah melakukan bantuan rehabilitas tawanan perang dan adanya interniran dalam melucuti senjata tentara Jepang. Gelar pahlawan nasional, nama Bung Tomo lantas secara resmi dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Istana Merdeka. Saat itu, istrinya yang menerima langsung surat keputusan nomor 41 tahun 2008 yang diserahkan oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo sekaligus mengakhiri polemik berkepanjangan yang sempat muncul saat itu. Pengangkatan ini didasari oleh desa dari berbagai pihak termasuk GP Ansor dan fraksi Partai Golkar. Pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah ketika menjalankan ibadah haji. Berbeda halnya dengan tradisi memakamkan jenazah haji yang meninggal di Tanah Suci, jenazah Bung Tomo dibawa pulang ke tanah air. Sesuai dengan wasiatnya, Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan seperti halnya tokoh-tokoh yang lain, melainkan di tempat pemakaman umum Ngegal, Surabaya. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai catatan perjalanan Bung Tomo. Menghargai jasa para pahlawan seperti halnya Bung Tomo tidak hanya dengan mengenang dalam hati dan berterima kasih, melainkan juga dengan meneladani sikap dan perbuatan mereka. Terima kasih.